setiap warga negara Indonesia harus memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara supaya terciptanya negara Indonesia yang lebih maju. Tentu sangat perlu, Kang. Soalnya kan wawasan kebangsaan ini dia terkait dengan cara pandang bangsa itu dalam menjalani setiap kehidupan berbangsa dan bernegara ya, baik itu dalam sisi geografis, tata letak, sejarah mungkin, dan segala halnya. Untuk bela negara sendiri tentu saja sangat perlu gitu. Kita tahu kan bahwa bangsa kita pernah dijajah ya zaman dulu. Di sini kita harus memiliki rasa ingin membela negara gitu, ingin bisa mempertahankan kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini gitu, supaya tidak ada lagi penjajah yang bisa menjajah bangsa ini, baik itu dari luar maupun dari bangsa kita sendiri gitu. Ya Kang ya, terlebih negara kita negara yang besar, negara yang kaya ya Kang. Yeah. Belajar dari pengalaman-pengalaman terlebih dahulu ya. Yeah. Bagaimana supaya kita lebih bersatu lagi, tidak ada penjajah-penjajah baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengancam bangsa kita ya Kang. Ya. Jadi setiap warga negara itu harus memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara sebagai wujud kecintaan setiap warga terhadap negara. Setiap warga negara termasuk saya sebagai seorang siswa memiliki kewajiban bela negara sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, di sekolah dipelajari mapel IPS untuk mengetahui tentang Indonesia. Ya, menurut saya masih relevan ya untuk nilai-nilai kebangsaan pada saat ini. Contohnya saja pada saat acara formal, kita akan menggunakan batik pada acara formal tersebut. Nah, dengan menggunakan batik, kita sudah menerapkan nilai-nilai kebangsaan, yaitu cinta tanah air. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nilai-nilai bela negara tentu masih sangat relevan ya Kang, karena mungkin ini tidak ada patokan waktu hingga kapan, tapi terus berlangsung hingga nanti cucu kita nanti mungkin terus akan ya bisa diamalkan gitu nilai-nilai dari bela negara ini. Ya Kang ya, terlebih mulai sejak dini ya Kang, kalau bisa ya, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri ya, menanamkan nilai-nilai bela negara. Terkait nilai-nilai bela negara ini apakah masih relevan? Menurut saya sampai saat ini masih, karena setiap warga negara di Indonesia saya lihat masih berideologi Pancasila, masih rela berkorban untuk negaranya, dan masih cinta terhadap Indonesia. Cinta tanah air, rela berkorban, masih sesuai, hanya kenyataannya hal itu sudah mundur, apalagi pembelajaran sekarang dari banyak teman-teman saya yang lebih suka menggunakan HP daripada Sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif, serta kritis pada saat melakukan pembelajaran. Sehingga dengan melakukan pembelajaran yang kritis, inovatif, serta kreatif akan menciptakan generasi muda yang lebih baik. Kalau dari saya sendiri mungkin diawali dengan ya mencintai produk dari buatan dari bangsa ini sendiri gitu. Dan mungkin sebagai saya mahasiswa kimia tekstil itu kan saya berkecimpung di dunia industri. Ya saya harus semaksimal mungkin bagaimana caranya bisa memajukan industri tekstil di Indonesia ini gitu, tanpa harus bisa bersaing gitu dengan industri dari luar negeri seperti itu. Ya dengan membuat, mungkin saya sekarang sedang menjalani tugas saya juga membuat zat warna sendiri gitu. Jadi tidak perlu membeli dari luar kah atau seperti itu. Ya, menyiapkan daya saing ya Kang, produk-produk dalam negeri kita dukung ya, produk-produk dalam negeri supaya bisa bersaing dengan produk luar ya yang tidak kalah kualitasnya tentu. Di
perusahaan saya sendiri di tempat kerja saya terkait implementasi dari bela negara yang diterapkan, yaitu sebelum menjadi karyawan tetap, jadi dilakukan pendidikan bela negara baik itu di TNI maupun di Polri. Itu kurang lebih sekitar 10 hari. Kenapa dilakukan? Itu sebagai wujud bela negara dari perusahaan terhadap negara. Yang saya lakukan sebagai siswa adalah menjaga kerukunan dan mencintai produk dalam negeri, mengerjakan tugas tepat waktu, upacara bendera dan memperingati hari besar, belajar. Ancaman yang akan mungkin terjadi pada eksistensi NKRI yaitu masuknya budaya-budaya dari luar yang nantinya akan menggeser budaya-budaya asli dari budaya Indonesia itu sendiri. Indonesia ini kan kalau menurut saya yang paling mengancam itu dari dunia teknologi ya Kang. Soalnya kan kita tahu sekarang itu teknologi sudah sangat maju, apalagi dunia maya ya, seperti sosmed, seperti ya banyak gitu di dunia maya itu yang sangat berbahaya jika kita tidak bisa mencernanya secara baik gitu. Itu sangat mengancam bagi saya gitu untuk kelangsungan bangsa ini. Seperti itu. Penyebaran media berita hoax ya Kang sangat cepat ya sekarang, dari HP ke HP. Kalau kita tidak bisa mencernanya, kita juga mungkin bisa termakan dengan berita hoax tersebut ya. Harus pintar-pintar dalam mencerna berita. Ancaman yang mungkin mengancam kesatuan Republik Indonesia menurut saya pada saat ini yang sangat mengancam itu berita-berita hoax yang sering beredar di media sosial, padahal berita itu belum tentu benar, sehingga masyarakat di Indonesia itu lebih lebih mudah terprovokasi. Tidak yakin terhadap ideologi Pancasila, mengikuti kebudayaan asing. Hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengenalkan kembali budaya dari Indonesia, tentunya dengan cara yang lebih kreatif, inovatif, yang lebih menyenangkan, sehingga budaya dari Indonesia akan lebih diminati lagi oleh generasi-generasi muda saat ini. Kalau menurut saya ya harus lebih bijak lah gitu ya dalam menerima informasi gitu. Kita jangan langsung percaya, jangan langsung menelan mentah-mentah apakah itu baik berita atau apapun gitu. Ya intinya kalau menurut saya sebagai mahasiswa kan harus bisa menggunakan pola pikir saya gitu secara baik, jangan langsung menerima berita yang itu benar atau gimana gitu. Harus bijak ya kan, berarti harus lebih bijak dalam menggunakan media ya kan, baik media sosial ya kan. Dia masa berita-berita yang kita dapat, kita pelajari, kita cari kebenarannya ya kan. Iya. Terus terkait hal-hal yang perlu diupayakan untuk terhadap ancaman tersebut ya. Yang pertama kemarin hindarilah berita-berita hoax itu, pastikan dulu kebenarannya, jangan sampai beritanya belum jelas itu kita mudah percaya. Selain itu terkait SARA juga harus dihindari, karena sekarang ini SARA itu sangat berdua sangat cepat gitu ya, jadi sebuah isu sampai dari SARA itu menjadi ancaman. Jadi tetaplah bersatu, tetaplah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda kita tetap bersama Indonesia. Nah,